Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Cindy Dwi Intansari, yaitu saya sendiri, dan yang kedua, Khairul Nurul Hikmah, dan yang ketiga, Miftahul Ilatus Sakinah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Langsung saja ke materinya. Pengertian asal-usul Pancasila. Asal-usul Pancasila terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, asal-usul langsung Pancasila. Asal-usul langsung yaitu asal-usul sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Keterangan asal-usul langsung menurut Nota Nagoro yaitu yang pertama, asal-usul materi atau kuasa materialis. Nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali oleh bangsa Indonesia dan bentuk adat istiadat agama. Oleh karena itu, dalam bangsa Indonesia sendiri tertuang dalam kepribadian dan visi hidup. Dan yang kedua, asal-usul bentuk atau formalis sebab. Wujud Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asal Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan anggota BPUPKI. Dan yang ketiga, asal-usul karya atau cause efficient. Asalnya adalah menjadikan Pancasila dari calon pendiri negara menjadi dasar negara yang sah. Dan yang keempat, asal tujuan atau finalis of cause. Tujuannya adalah menjadi dasar negara. Anggota BPUPKI dan Soekarno-Hatta yang menentukan tujuan rumusan Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI. Dan yang kedua, asal-usul tidak langsung. Asal-usul itu dapat ditemukan baik dalam kepribadian maupun dalam penglihatan sehari-hari orang Indonesia. Rincian asal-usul tidak langsung, yaitu unsur-unsur Pancasila sebelumnya dirumuskan secara langsung sebagai dasar falsafah negara. Nilai-nilainya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kewarganegaraan dan keadilan. Dan yang kedua, yaitu nilai-nilai ini tertanam dalam cara hidup Indonesia sebelum membentuk negara. Nilai-nilainya adalah adat, budaya, dan agama. Nilai ini digunakan sebagai panduan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, asal tidak langsung Pancasila pada hakikatnya adalah bangsa Indonesia sendiri atau causa materialis. Yang selanjutnya, filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Orang Indonesia mengenal kata filsafat dari bahasa Arab filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia dan philosophos. Philos atau philein diartikan sebagai sahabat atau cinta, dan sophia atau sophos diartikan pengetahuan atau kebijaksanaan. Menurut Bahruddin Salam pada tahun 1983, filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang mempersoalkan pemikiran yang radikal, sistematis, dan universal. Yang kedua, landasan filsafat Pancasila. Yang pertama ada landasan etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang ditulis dengan huruf dewa negara. Ada dua pengertian Pancasila. Yang pertama, panca berarti 5 dan sila huruf I pendek berarti sendi baru. Jadi Pancasila berarti sendi berbatu dengan 5 sendi. Panca yang kedua berarti 5 sila huruf panjang I. Berarti perbuatan campur atau normatif, tingkah laku yang sesuai dengan norma moral menurut Sayyidus Syahar pada tahun 1975. Dan yang kedua, landasan historis. Secara historis, Pancasila telah ditulis kepada bangsa Indonesia sejak abad ke-14. Kitab Sutasoma karangan Putan Tular termasuk dalam Pancasila Krama, yaitu 5 pedoman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, dan yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh iri atau dengki, dan yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak boleh mabuk. Yang selanjutnya, sidang BPUPKI yang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni pada tahun 1945. Pancasila yang dikemukakan Bung Karno sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Dan yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya dibacakan oleh Mbak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nurul Hikmah dari BSA 1A. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan sedikit tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pada tanggal 22 Juni 1945, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta oleh Muhammad Yani disebut dengan Jakarta Chapter. Sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta.
Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dirumuskan dan ditandatangani oleh 9 orang, yaitu pertama, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta. 3. Mr. A.A. Maramis. 4. Abi Kusno Cokro Sujoso. 5. Abdul Kahar Muzakir. 6. Haji Agus Salim. 7. Mr. Ahmad Subarjo. 8. Wahid Hashim. 9. Bapak Muhammad Yamin. Ketika UUD 1945 diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila berbeda dengan yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Rumusannya adalah sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menurut pembukaan UUD 1945, menurut Profesor Dr. Sri Sumantri SH LLM, pengembangan kepribadian pendidikan Pancasila di Yogyakarta 2002 adalah: pertama, Dr. Andes Muhammad Hatta. 2. Abi Kusno Cokro Sujoso. 3. Kasman Singomejo. 4. Wahid Hashim. 5. Mr. Muhammad Hasan. Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada bulan Desember 1949 dengan persetujuan pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. RIS terdiri dari 16 negara. Dari tahun 1950 hingga 1959, Indonesia mengesahkan konstitusi sementara tahun 1950 atau UUDS 50, di mana pemerintahannya parlementer dan menganut demokrasi liberal. Ketiga, landasan hukum. Secara yuridis, butir-butir Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang dituangkan dalam pasal UUD 1945. Yang keempat, landasan budaya. Pancasila yang muncul dari nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa Indonesia tercermin dari keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa dan kemudian budaya suku bangsa Indonesia yang masih dilestarikan. Definisi ideologi nasional Pancasila. Pertama, ideologi nasional Pancasila. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah gaya hidup masyarakat Indonesia. Namun, banyak dari kita yang tahu dari mana datangnya ide Pancasila di permukaan tanah Indonesia ini. Selain Pancasila sebagai ideologi nasional, yang berarti Pancasila adalah kumpulan atau seperangkat nilai-nilai yang diyakini benar oleh pemerintah Indonesia dan rakyat, yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk mengatur masyarakat Indonesia atau menata, atau berupa ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklarifikasikan. Yang pertama, dilihat dari kandungan suatu ideologi. Setiap ideologi mengandung sistem nilai yang dianggap baik dan benar. Nilai-nilai tersebut akan menjadi cita-cita yang akan mengarahkan perjuangan bangsa dan negara. Yang kedua, sistem kepercayaan tumbuh dan terbentuk melalui interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang memiliki jangkauan global dan menjadi kesepakatan bersama suatu bangsa. Yang ketiga, sistem nilai telah diuji melalui perkembangan sejarah yang konstan dan telah tumbuh konsensus dalam dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri. Yang keempat, sistem nilai memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk oleh pengalaman bersama dalam perjalanan sejarah bersama. Dan oleh karena itu, memberinya kekuatan motivasi untuk tunduk pada cita-cita bersama. Yang kelima, sistem nilai telah memperoleh kekuasaan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara. Kemudian, sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi, yaitu A.
dimensi idealitas. Artinya, ideologi Pancasila mengandung harapan dan cita-cita berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. B. Dimensi realitas. Berarti bahwa nilai-nilai yang dikandungnya berasal dari nilai-nilai yang hidup dan komunitas pengikut yang merupakan milik bersama dan yang tidak asing bagi mereka. C. Demokrasi normalitas. Mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengikat masyarakat tak berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi atau yang bersifat positif. Yang D. Dimensi fleksibilitas. Artinya, ideologi Pancasila mengikuti waktu dan dapat berinteraksi dengan waktu, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbuka dan demokratis. Kemudian, Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan dan perubahan zaman dan lingkungan, demokratif dalam arti terbuka terhadap masuknya budaya asing, dan dapat mempengaruhi nilai-nilai eksternal yang kemudian digabungkan untuk memperkaya berbagai bentuk dan ragam kehidupan sosial di Indonesia. Juga mengandung 4 dimensi. Setiap negara memiliki ideologinya sendiri. Ada yang individualistis yang memiliki dari sisi hak asasinya. Ada juga yang komunis berlandaskan pada presmi bahwa semua materi berkembang menurut hukum kontradiksi melalui proses dialektika. Pancasila kelima, silanya adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalaman harus mencakup semua nilai yang dikandungnya. Yang pertama, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengandung nilai spiritual bahwa memberikan kemungkinan yang sebesar-besarnya bagi semua pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, permintaan akan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung nilai persamaan derajat hak dan kewajiban serta toleransi dan cinta kasih timbal balik. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Mengandung nilai persatuan, bersatu dalam perjuangan melawan penjajah dan bersatu dalam pembangunan negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung nilai kedaulatan di tangan rakyat atau demokrasi yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang kaya dan memadai. Yang kelima, menurut kejadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga sikap adil, menghormati hak-hak orang lain dan gotong royong, yaitu kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan pemerataan. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Peran ideologi. Pancasila memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga dan membangun pertalian batin antara warga negara dan tanah airnya. Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia adalah sebuah desain negara yang modern yang disepakati oleh para pendiri Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, dengan ideologi nasional yang menatap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik, dapat diartikan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa. Yang kedua, kesadaran berbangsa.
Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan. Bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum semua warga bangsa ini menerima keragaman sebagai berkah. Oleh karena itu, kita harus menolak adanya konsep hegemoni mayoritas yang melindungi minoritas, karena konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep NKRI. Cita-cita yang melandasi berdirinya NKRI sebagaimana dirumuskan oleh para founding father telah menyampaikan kepada kita aspek-aspek normatif negara-negara yang menganut nilai-nilai yang sangat progresif dan modern. Oleh adanya itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengamalkan NKRI yang mengakui dan menghormati keragaman dan kesetaraan. Adalah pilihan terbaik untuk memimpin masyarakat kita menuju kemajuan peradaban. Perlu disadari oleh semua bahwa proses demokratif yang sedang memiliki koridor, yaitu menjaga dan melindungi keberlanjutan NKRI yang menganut negara Pancasila, yaitu menjaga dan melindungi keberlanjutan NKRI yang menganut ideologi Pancasila, mempromosikan keragaman dan memperkuat persalinan. Oleh karena itu, tidak semua bisa dilakukan atas nama demokrasi. Pancasila seperti semua ideologi di dunia ini merupakan kerangka pemikiran yang harus selalu ditingkatkan, karena tidak ada satu ideologi pun yang berpadu sempurna, sehingga ia lengkap dan cukup abadi untuk segala usia, kondisi, dan situasi. Ideologi apapun membutuhkan adanya proses dialektis agar dapat berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan yang muncul. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air dan bangsa berhak ikut serta dalam proses kebangkitan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sekarang dan di masa yang akan datang merupakan sebagai penentu posisi Indonesia di tengah kancah ideologi global.